Kausar tahu ya? Tahu.
Oke. Halo, Assalamualaikum. Oke, suara saya kedengaran ya. Waalaikumsalam. Oke, Mas. Kan Bapak. Mana? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat Bapak. Alhamdulillah. Oke, teman-teman yang bisa, monggo kameranya untuk dinyalakan. Kita akan mulai perkuliahan hukum adat pada siang hari ini. Hukum adat, monggo. Bapak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan perkuliahan yang kemarin sempat terpotong. Kemarin kita sudah bahas terkait tentang dengan budaya dan juga terkait tentang ciri-ciri dari hukum adat tadi itu sendiri. Ada yang bersifat ciri dari hukum adat itu tidak tertulis, sifatnya dinamis, religius marjis, komunal, tunai, dan terang. Kalau ciri hukum adat yang bersifat tidak tertulis, yaitu setiap aturan-aturan tersebut merupakan berita-berita ataupun surat perintah atau turunan dari perintah-perintah raja-raja terdahulu, kemudian menjadikan sebagai tradisi bagi masyarakat. Kemudian dari ciri hukum adat yang bersifat dinamis, itu seperti yaitu dia menyesuaikan diri dengan kondisi keadaan zaman. Nah, namun dalam prinsipnya sesuai dengan filsafat masyarakat. Nah, hukum adat ini akan tetap berkembang atau bersifat dinamis. Iya, ini ngerevisi nih, Ustaz. Kemudian di dalam hukum adat itu sendiri punya kaidah-kaidah yang aturan dasar yang menjadi pegangan sehingga apa ya inti dari ajaran tersebut tetap ada, tetapi yang berkembang itu penerapan-penerapannya. Oke, terus ada juga yang bersifat religius marjis. Nah, majis artinya yaitu ya keyakinan masyarakat yang mempengaruhi adanya kekuatan-kekuatan sakti kemarin ya, ada roh-roh, kemudian juga ada ritual-ritual, tapi didasari oleh religius atau kepercayaan agama masing-masing. Oke, komunal juga sudah bersifat bersama-sama, artinya satu rasa, satu perasaan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Saya tampilkan dulu dengan materi wilayah hukum adat. Wilayah hukum adat. Oke, wilayah hukum adat itu identik dengan namanya corak ataupun garis besar dari hukum adat itu sendiri. Di mana sih hukum adat itu berlaku? Mirip nggak hukum adat itu dengan wilayah-wilayah tersebut? Atau bisa juga dengan bentuk-bentuk dari sistem kekerabatannya. Mana yang menggunakan sistem kekerabatan yang sama, terus mana juga yang menggunakan sistem perkawinan, sistem pemerintahannya yang sama. Jadi di dalam sistem wilayah hukum adat ini biasanya itu dicirikan dengan ciri khas yang pertama yaitu bahasa daerahnya sama. Nah, bahasa daerahnya sama, kemudian sistem kekerabatannya juga sama, kemudian ditambah juga dengan sistem perkawinan, kemudian dengan sistem pemerintahannya. Nah, itu ciri kalau kita lihat sekilas ya, sekilas bahwa
wilayah hukum adat itu ditentukan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, wilayah hukum adat itu suatu wilayah yang garis besar atau corak sifat hukum adatnya seragam atau sama. Nah, di Indonesia, kita lihat di peta Indonesia ini. Nah, di peta Indonesia ini kira-kira sama nggak ya wilayah provinsi dengan wilayah adat menurut teman-teman? Silakan. Ada yang pengen berpendapat wilayah provinsi sama nggak dengan wilayah hukum adat? Mas Izudin, sehat Mas? Gimana kalau Mas Izudin sama nggak ya wilayah adat dengan wilayah provinsi seperti itu? Mas, mic-nya belum dinyalakan Mas. Kayaknya beda, Pak. Oh kayaknya beda. Mas Izudin dari mana nih? Iya, Kayaknya. Sumatera Selatan. Kalau nggak Sumatera. salah. Oke. Sumatera Selatan Palembang ya Mas Izudin ya. Sama nggak wilayah Ya, dengan Jambi Mas? Beda atau sama dengan Jambi adatnya? hampir-hampir sama sih. Hampir sama. Terus Tapi ya, ada persamaan tapi beda-beda dikit lah kayak itu Mas Izudin ya. iya, Oke, teman-teman yang lain. Mbak Kausar, apa kabar Mbak Kausar? Sibuk apa? Lagi Setelah nyayur Mbak Kausar gak? Lagi nyayur atau saya ganggu loh nyayurnya? enggak Mbak, enggak Mbak, menurut Mbak gimana? Provinsi wilayah provinsi yang ada di Indonesia sama nggak dengan wilayah adat? beda Pak sepertinya. Oh, sepertinya ya. Kenapa alasannya beda? Ya karena yang di wilayah adat itu nggak tergantung dengan provinsi gitu. Misalnya jadi Hmm. dari satu provinsi aja bisa jadi ada beberapa wilayah adat Hmm. gitu. Terus dari beberapa eh, wilayah adat mungkin dia bisa ya tadi hampir sama dengan provinsi yang lain atau Hmm. wilayah-wilayah yang lain. Wah, Mbak Tosun, Mbak Kausar. Bagus sekali jawabannya. Mendekati. Ada lagi Mas Case. Ada pendapat lain? Oh, kalau Mas Case sama katanya. Atau beda Mas Case? Ya provinsi ya itu wilayah adat. Gimana Mas Case? Berbeda, Pak. Oh, Karena berbeda. Hmm. kalau wilayah adat itu mungkin dari apa Hmm. pengklasifikasiannya dari bisa dari bahasa ataupun suku-suku yang telah ada di Hmm. dalam daerah tersebut. Hmm. Kalau provinsi hanya batas administrasi saja. Iya, Oke, lebih betul. Baik, Bapak Ibu. Provinsi sekarang di Indonesia berapa ya, Bapak Ibu? 33. 30, 38, Pak. Oh, tiga puluh nambah tiga. berarti. Menambah. 33 atau 38? 48. 38, Pak. 38. Oke, jadi kalau provinsi kita ada 38, tapi wilayah adat kita ada 19. Dan 19 wilayah adat ini tidak berkembang dan tidak bertambah dan tidak berkurang. Beda halnya dengan provinsi. Oke, kita mulai ya. Dari pojok barat, wilayah adat yang pertama. Mana ya pertama? Wilayah adat yang pertama itu wilayah adat Aceh. Aceh itu adalah wilayah adatnya jadi ya di Provinsi Nagrog, Aceh, Darussalam. Semua provinsi yang termasuk ke dalam wilayah Aceh ini menggunakan wilayah adat Aceh. Nah, kemudian kita turun sedikit ke wilayah Sumatera Utara. Nah, di Sumatera Utara itu ada tiga, tiga apa ya namanya ya, tiga sistem kekerabatan atau kita istilahkan tiga buah wilayah adat. Yang dari Sumatera Utara ada
Oke, nggak ada ya. Di Sumatera Utara itu ada 3. Yang pertama Tanah Gayo, itu di arah Medan ke atas. Kemudian ada Alas, suku Alas, itu wilayah ke bawah selatan, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kemudian di pertengah-tengah ini ada Batak, ada suku Batak, ada Batak dua, Batak Toba, dan Batak lainnya. Kemudian di Mas Hanif, betulkah penjelasan saya? Ini yang Sumatera Utara, Mas Hanif katanya hadir. Mas Hanif belum. Gayo dan Alas itu di Provinsi Aceh, Pak. Oke, masuk di Provinsi Aceh. Oke, betul. Mas Hanif. Iya, Pak. Gayo dan Alas itu di Provinsi Aceh. Tapi Kalau masuk Gayo itu di perbatasan antara Aceh dan Medan. Oke, betul, Mas? belum, Pak. Itu Oh, belum. hampir semua itu kalau misalnya Gayo itu di daerah Kabupaten Gayo Lues dan Mhm. Aceh Tengah Mhm. dan Bener Meriah. Kalau misalnya Mhm. wilayah Alas itu di Kabupaten Aceh Tenggara Mhm. dan Arah-arah itu. daerah sebagian Aceh Singkil mungkin. Oh, oke, bagus, Mas. Ternyata ada koreksi ya, Bapak Ibu. Jadi belum masuk Sumatera Utara ya. Kalau terkait dengan agak tanah Gayo dan Alas itu masih masuk di daerah Aceh Tengah dan Aceh Singkil. Kata Mas apa tuh? Mas Hanif. Mas Hanif, Hanif. Pak Hanif. Oke, lanjut kita ke Mas Hanif. Kalau di daerah Sumatera Utara ada Batak dan Nias. Kalau Nias itu otomatis ya masuk ke Pulau Nias. Ya, Mas, betul? Iya, Pak, benar, Pak. Terus Pulau Nias. Kalau Batak berarti di daerah Sumatera Utara bagian utara ini di pojok ini sampai dengan ke selatan. Mas Hanif, betul? Tapi Iya, Pak. biasanya tuh di tengah loh. Yang Batak itu ada 2, Batak Toba sama Batak apa? Batak. Batak kalau jadi ceritanya, Hmm? Pak, orang Batak itu yang dibilang orang Batak itu sama orang Hmm. di luar Hmm. Medan itu Hmm. suku Batak Toba. Hmm. Tapi di Sumatera Utara itu ada untuk pembagian ada Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Angkola, ada Batak Mandailing, ada Batak eh, dan lain-lain lah. Lupa saya, Pak, Oh, lengkapnya. Cuman yang lain oke. ini Hmm. nggak apa namanya nggak mau dibilang Batak. Nah, Oh, jadi gitu. yang benar-benar Batak itu yang Batak Toba. Selainnya itu ya suku Karo, Oke, berarti Mandailing, ya, suku Angkola. berarti tetap di wilayah Sumatera Utara pokok bermula dari suku Toba ini, Mas Hanif, betul? Dari suku Hanif, Benar, Pak. kemudian menyebar ke daerah Sumatera Utara bagian barat Timur selanjutnya, gitu, Mas Hanif. Benar, Pak. Tapi beda ya nanti dengan orang Nias, suku Batak beda dengan suku Nias. Beda, Pak. Oke, itu ya itu wilayah adat yang kedua. Terus wilayah adat yang ketiga, daerah Minangkabau. Daerah Minangkabau yang dari Padang ada yang mau bantu jelasin? Oke, wilayah Minangkabau itu mulai dari pesisir pantai barat Sumatera Barat sampai dengan wilayah Bangkinang di Pekanbaru Riau. Ke bawahnya itu masih sedikit masuk ke Jambi, sebagian Jambi. Jadi wilayah Sumatera Barat, wilayah Minangkabau itu mulai dari Bangkinang sampai dengan pesisir pantai selatan, ke atasnya sampai dengan masuk masuk juga ke Padang Pariaman, terus terus ke atas lagi, kemudian masuk sedikit dengan Jambi. Nah, itu wilayah adat Minangkabau. Oke, ada yang bantu menjelasin atau saya salah sebagai orang Minangkabau? Oke, terus Minangkabau juga berbeda ya dengan
yang ada di pulau seberangnya, yaitu Pulau Mentawai. Nah, Kepulauan Mentawai memiliki adat sendiri. Jadi orang Mentawai nggak bisa dibilang orang Minangkabau. Nah, Kepulauan Mentawai ini punya adat sendiri. Beda. Kemudian merapat sedikit ke Pekanbaru, lepas dari Pekanbaru itu ke bawah dulu lah kita ya, ke Sumatera Selatan. Nah, sebelum Sumatera ke merapat ke sedikit ke timur ada Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru ini kalau nggak salah ini sampai ke Pulau Kepri, sampai dengan sedikit di wilayah Kalimantan ini adalah suku wilayah adat apa Bapak Ibu yang tahu daerah daerah yang dari apa? Melayu kan, Pak? Oke, bagus sekali. Jadi wilayah Pekanbaru terus mulai dari Bengkinang ke samping, termasuk juga Batam, Tanjung Pinang, sedikit dari Sikawang, terus sedikit dari Pontianak, kemudian masuk sedikit di Jambi, itu merupakan suku suku Melayu, nah, daerah Melayu, termasuk Sumatera bagian timur pokoknya, Jambi dan Riau. Terus ada Melayu Palembang. Melayu Palembang berbeda ya dengan Melayu atas. Melayu Palembang ini masuk dalam wilayah Jambi sebagian, kemudian wilayah Bengkulu, kemudian masuk ke daerah sini di daerah Prabu Mulih, kemudian masuk ke daerah sampai dengan akhir dari Sungai Musi, perbatasan Sungai Musi. Nah, itu masuk wilayah Melayu Palembang. Kemudian lanjut ke sebelah timur dari Palembang. Ada wilayah adat Bangka Belitung. Yang dari Bangka Belitung ada? Oke, ini Melayu juga, termasuk wilayah Melayu juga, tapi Melayu Bangka Belitung. Berbeda ya. Nanti bahasa Melayu dengan Aceh, Melayu Palembang, dan Melayu Bangka Belitung. Ada perbedaan bahasa juga, wilayah adatnya sendiri. Oke, paham sampai di sini, Bapak Ibu? Untuk wilayah-wilayahnya, paham? Insya Allah. Oke, lanjut kita ke atas ke wilayah Kalimantan. Oke, sebelumnya di Lampung. Di Lampung ini terjadi apa ya namanya tuh? Multikultural atau pergabungan kultural. Di sini bergabung juga wilayah Melayu Palembang dan juga perpaduan dengan wilayah adat Jawa. Di sini karena adanya apa ya kemarin itu transmigrasi. Lanjut kita ke Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini mayoritas seluruhnya wilayah adat Kalimantan yaitu berupa suku Dayak. Sebagian besar Kalimantan itu apa ya? Berwilayah adat suku Dayak. Lanjut geser ke timur, kita masuk ke daerah adatnya Minahasa. Minahasa di sebelah mana? Yang wilayah Sulawesi, ada yang tahu? Minahasa di sebelah mana, Bapak Ibu? Pulang juga. Oke, wilayah Minahasa, ada yang paham sebelah mana Minahasa? Utara, selatan, timur, barat? Sulawesi Selatan bukan, Pak? Sulawesi, yakin Sulawesi Selatan kah? Kurang tahu, Pak. Yang dari Sulawesi ada? Kita lihat di chatting. Mas orang Manado. Ya, Mas, betul. Mas Fatul? Mas Fatur yang wilayah Manado. Halo, Mas. Ini orangnya ada tapi kok diam. Fatur, Mas Fatur, hadir. Fatul.
Iya, klik. Oke, kok pada nggak tahu sih Bapak Ibu. Oke, wilayah Minahasa, wilayah adat Minahasa itu berada di Sulawesi bagian utara. Nah, di sini Sulawesi Utara termasuk bagian utara ini. Kalau nggak salah Minahasa itu sebagian dari wilayah Sulawesi Utara, nggak masuk kota Manado. Nah, ini merupakan daerah wilayah adat dari Minahasa. Terus lanjut ke Gorontalo. Nah, Gorontalo itu adalah provinsi dari Gorontalo ini sendiri. Nah, ini wilayah adat dari Gorontalo. Terus geser ke barat lagi, kita ada daerah Toraja. Toraja di mana Bapak Ibu? Toraja? Sulawesi, Pak. Ya, Sulawesi di bagian Dan atas, Pak. Sulawesi Tengah, Sulawesi. tengah, bagian tengah. Sulawesi Selatan, Pak. Yakin Sulawesi Tengah? Sulawesi Utara, Pak, bukan? Oh, bukan. Toraja itu berada di wilayah Sulawesi bagian selatan. Nah, di sini wilayah selatan ini masuk daerah Toraja, Bapak Ibu ya. Terus daerah Sulawesi Selatan juga ada dua suku Toraja dan suku Sulawesi Selatan. Oke, itu ya. Terus menggeser sedikit, pokoknya sebagian dari selatan ini masuk dari daerah suku Toraja, termasuk Sulawesi Tenggara juga, arah selatannya. Oke, geser ke timur lagi, kita masuk ke Maluku. Beda nggak Maluku Ambon dengan Maluku Ternate, Bapak Ibu? Wilayah adatnya, atau sama? Beda, Pak. Oke, Beda, yang, Pak. yang dari Maluku, Mas Hanif, silahkan. Mas Hanif dari Medan ya. Yang dari Maluku mana? Kalau nggak salah ada yang dari Ternate, kalau nggak salah saya. Oke, ada dua, yaitu wilayah adat Kepulauan Ternate, dan yang kedua yaitu wilayah adat Maluku Ambon. Nah, Bapak Ibu, ini Maluku Utara itu masuk ke wilayah adat wilayah Ternate, sedangkan wilayah Malukunya itu masuk ke dalam kategori kota masuk suku Ambon tadi, wilayah Maluku. Oke, itu. Terus turun ke geser ke samping lagi ada wilayah adat Papua. Wilayah adat Papua ini masuk ke dalam semuanya masuk dari suku wilayah adat Papua, keseluruhan dari Papua. Terus ada Kepulauan Timur. Nah, Kepulauan Timur itu masuk ke dalam ya ini. Nah, Kepulauan Timur, Timur Leste, Nusa Tenggara Timur ini wilayah adat Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Timur. Nah, di sini ada wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara Barat. Nah, wilayah wilayah Bali, Lombok serta Sumbawa itu masuk ke dalam wilayah adat Bali, Lombok dan Sumbawa. Kemudian yang ke-17 yaitu wilayah Jawa. Wilayah Jawa, yang Jawa di mana? Batas-batas wilayah Jawa kemana? Wilayah adat Jawa yang tahu? Ada yang mau menjawab? Mas Abi? Iya Pak, ada. Mas Abi dari mana Mas? Saya di Kudus Pak. Dari Kudus. Iya Pak. Nah, Wong Kudus ngerti tak Mas? Wilayahnya. Dalam Pak. Orang Oh Kudus. iya. Gimana Pak pertanyaan? Maaf, kurang Oke. jelas. Pertanyaannya gini Mas. Wilayah Jawa itu batasannya di daerah mana aja? Oh, di daerah Jawa Timur Pak. Mulai Kemudian dari di Jawa Madura. Timur, masuk Madura, Pulau Kemudian- Madura. Terus Iya Pak. Kemudian ke Jawa Tengah. Jawa Tengah masuk juga wilayah Jawa. Terus
Kemudian Yogyakarta, Pak. Yogyakarta juga masuk wilayah Jawa. Bagus. Terus, Mas, Iya, Pak. kalau ke baratnya? Ke baratnya Bandung udah beda ya, Pak, kalau itunya, Pak. Udah Oke. Sunda ya. Oke, Adatnya jadi udah ada Sunda. bagus Mas Abi. Jadi ngerti sendiri. Oh, udah orang pasti pasti ngerti dong. Jadi batasnya itu daerah Kuningan sini. Di Kuningan kita masih masih menggunakan Banjar masih menggunakan apa ya? Wilayah adat Jawa, terus Kuningan, sekitaran Kuningan. Nah, sampai dengan ke timurnya yaitu dengan Banyuwangi, sampai ke Jawa Timur ujung. Nah, ini merupakan wilayah adat Jawa. Kan kelihatan dari bahasanya. Apakah bahasa orang Sunda sama orang Jawa beda? Jelas beda ya. Terus selanjutnya suku adat Jawa Tengah, Jawa Timur, terus daerah Surakarta dan Jogja, Bapak Ibu. Jadi Surakarta dan Jogja itu berbeda ya wilayah adatnya. Daerah Surakarta. Jadi jangan disamain Mas Bayu, Rian Abdu, Rian. Iya, Pak. Karena belum Jadi, pernah coba, Pak. Oke, wilayah Yogyakarta dan Surakarta berbeda wilayah adat. Ini daerah daerah khusus mereka, daerah apa ya istilahnya? Kalau kita ngerti keraton. Nah, daerah sini yang berbeda dengan suku Jawa lainnya. Terus barulah masuk kita ke wilayah Jawa Barat atau suku Sunda. Termasuk juga Jakarta, termasuk dengan suku Sunda. Betawi itu bagian dari Sunda. Ya, terus sampai dengan ke Banten. Nah, sini semuanya adalah daerah wilayah adat Sunda. Oke, paham sampai di sini Bapak Ibu? Berarti tadi yang bagian Lampung itu dia nggak masuk wilayah adat manapun gitu ya, Pak? Oke, pertanyaannya Mbak Kausar ada sanggahan. Lampung itu masuk daerah adat mana? Oke, Lampung ini spesial Bapak Ibu. Lampung ini ada sebagian kalau kita sebut ya bahasa Lampung itu berbeda ya bahasa Lampung dengan bahasa Palembang. Ada yang dari Lampung dari sini? Ada. Oke. Iya, Pak, dari Lampung juga. Oke. Siapa yang dari Lampung? Tikal Maula, Pak, dari Lampung. Ada Mas Atikal Maulah Mbak Lampung? Mbak Lampung lagi. Mbak Tik Pak, Tika dari Cirebon. Oh, Cirebon. Mas Rian jangan buat fitnah di orang lagi azan loh. Oke, Lampung ini masuk di dalam wilayah Palembang. Dulu Palembang dan Lampung ini merupakan apa ya namanya tuh wilayah Sriwijaya. Kemudian bertransformasi dengan adanya transmigrasi pada saat itu makin banyak ya perkampungan Jawa di wilayah Lampung sehingga terpadu aturan hukum mereka di situ antara Melayu dan Jawa di si Lampung tersebut. Jadi bukan seluruh Lampung ini Melayu, bukan juga seluruh Lampung ini Jawa, tetapi ada kelompok-kelompok kecil. Misalkan Kota Bumi Utara ini masuk ke dalam Melayu Palembang, tapi ke bawah ke Kota Agung, Bandar Lampung dan ke bawah Metro itu sudah ada beberapa wilayah-wilayah adat Jawa yang digunakan karena dari masyarakat Jawa banyak yang pendatang ke sana. Bapak Ibu sampai di situ ngerti? Mbak Kausar ngerti? Oke, oke ada lagi tadi yang bertanya Mas Rian, silakan. Cakap Mas Rian, Ya, Pak. Ampun, ampun pertanyaannya nggak ada lagi. Oh, bukan sama tanya Mbak Kau. Ada Mas Rian nggak ada? Tidak, Pak, cukup. Oke, baik Bapak Ibu itu wilayah adat. Nah wilayah adat selanjutnya kita lanjut ke masyarakat adat ya. Sebentar, saya share dulu PPT saya.
Oke, nah lanjut kita ke masyarakat adat atau Gemenskap. Gemenskap. Yaitu sekelompok orang yang merasa sebagai satu kesatuan, baik karena keturunan atau tempat tinggal atau kepentingan, yang mempunyai organisasi yang jelas dengan pimpinannya dan harta kekayaan sendiri, baik itu tanah maupun benda, tetap benda bergerak lainnya, berwujud atau tidak berwujud, mengurus kepentingan sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah sekelompok orang atau himpunan orang. Nah, dari pengertian ini kita ambil unsur-unsurnya. Yang pertama, himpunan orang. Ada sekelompok orang. Kemudian sekelompok orang tersebut yang bagaimana? Yang merasa bersatu. Merasa mereka itu sama. Saya merasa sama dengan orang-orang Minangkabau. Kemudian merasa satu keturunan. Merasa dari satu wilayah. Dan punya kepentingan yang sama. Yang kemudian ditambah lagi dengan organisasi yang jelas, mempunyai kepemimpinan dari suku adat tersebut. Kemudian ada tanah ulayatnya sendiri, ada kekayaan sendiri, baik itu berupa benda bergerak atau benda tetap, baik itu benda berwujud atau tidak berwujud. Terus masyarakat hukum adat juga apa ya namanya itu berwenang mengurus kepentingannya sendiri. Tidak boleh masyarakat adat lain ikut campur di dalam pengurus kepentingannya tersebut. Dan tidak boleh juga ada andil pemerintah dalam pengurus wilayah adat itu sendiri. Nah, wilayah adat atau masyarakat adat ini kita samakan dengan subjek hukum, Bapak Ibu. Nah, jadi mereka termasuk ke dalam subjek hukum. Sama layaknya kita dengan perusahaan atau hukum badan-badan hukum lainnya. Oke. Oke, masyarakat adat secara apa ya namanya itu secara umum dapat dibagi menjadi 3. Pertama menurut geologisnya. Ya, generologis. Artinya menurut garis keturunan atau garis apa ya tadi, dari satu keturunan, bukan wilayah ya, dari keturunan. Nah, kalau kita lihat masyarakat adat dari segi keturunan, ada apa ya namanya itu, ada 3 bentuk keturunan. Yang pertama matrilineal, matrilineal, kemudian ada patrilineal, dan 3 ada unilateral atau campuran. Seperti itu. Nah, kalau matrilineal itu yang hanya ada ya di Sumatera, suku Minangkabau itu menurut keturunannya itu berbasis sukunya itu ya orang tua dan anak perempuannya. Misalkan saya punya 4 orang anak. 4 orang anak itu yang pertama 2 perempuan, 2 laki-laki. Nah, yang akan meneruskan keturunan, meneruskan suku saya tadi adalah 2 anak perempuan tadi. Nah, itu yang akan meneruskan garis keturunan perempuan tadi, garis keturunan perempuan. Sedangkan patrilineal adalah anak laki-laki, kebalikan dari matrilineal tadi. Nah, patrilineal itu contohnya marga ada di Batak. Nah, khusus atau unilateral itu gabungan. Dia tidak memilih salah satu, tapi kedua-dua anaknya. Contohnya ada di Jawa, suku Jawa. Jadi tidak melihat siapa sih keturunan, tapi dari keluarga mana, seperti itu. Baik dari bapak atau ibu. Kemudian dari segi daerahnya. Nah, dari segi daerah, dari teritorialnya, ada orang Jawa dan ada orang Bali seperti itu. Kemudian Jawa tersebut juga ada kita dengar ada dukuh atau desa yang ada di Jogja atau di Jawa. Nah, perserikatan daerah desa, misalnya desa apa ya di Pati ya, atau di Grobogan seperti itu. Desa mereka ada satu teritorial. Terus genealogis teritorial yaitu nagari-nagari yang ada di Minangkabau. Oke, sampai di sini. Sebelum kita lanjut ke
adat perkawinan. Ini terlalu cepat saya menjelaskannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin ini Pak dijelasin apa genealogis teritorial gitu Pak. Apa yang dimaksud gitu? Teritorial, genealogis teritorial. Oh, oke. Genealogis dan teritorial. Kira pertama, genealogis itu penarikan apa ya namanya itu menghitung kamu masuk suku mana. Nah, cara menentukan masyarakat itu bagaimana? Kalau dengan cara genealogis itu dengan cara melihat dari keturunan mana. Yang tadi bertanya siapa? Mas Pala. Apa? Lobby Pak, lobby Pak. Halo, Mas. Lobby Pak. Mas Lobi. Nah, jadi Mas Lobi, Mas Lobi. Mas Lobi, misalkan Mas Lobi orang Sumatera Barat. Cara menentukan Mas Lobi itu masuk suku mana, yaitu berdasarkan dari keturunan tadi. Nah, keturunan mana, suku mana, dilihat dari garis keturunan ibu. Kalau Mas Lobi orang Batak, nah lihat dari garis keturunan bapak. Tapi kalau dari Mas Lobi orang Jawa, berarti dilihat dari dua-dua bapak atau ibunya. Dipilih bapak atau ibu. Nah itu melihat masyarakat adat. Masyarakat Mas Lobi ini masuk suku mana. Atau Mas Lobi ini masuk marga mana. Berdasarkan keturunan dari orang tua. Walaupun Mas Lobi itu lahir di Papua misalkan dari dua orang tua orang Batak, maka Mas Lobi tersebut tetap masuk ke dalam warga marga Batak, bukan masuk kepada marga Papua. Nah, jadi kemudian ada melihat orang adat itu berdasarkan teritorialnya, Mas Lobi. Teritorialnya, di mana dia dilahirkan, disitulah dia masuk ke dalam suku itu. Contohnya, desa di Jawa dan di Bali. Nah, misalkan Mas Lobi lahir di Jawa, kemudian di desa apa ya misalkan, di desa tersebut Mas Lobi lahir. Nah, Mas Lobi dianggap sebagai orang desa situ. Misalkan orang desa Grobokan di Jawa Tengah. Nah, Mas Robi adalah warga suku Grobokan tersebut. Nah, berdasarkan teritorial. Itu berdasarkan desa sentralisasi. Namanya Streckgenerse. Terus ada desa desentralisasi. Nah, contohnya Dukuh dan marga yang ada di dusun di Sumatera Selatan. Nah, itu bentuk dari teritorial, Mas Lobi. Kemudian, Bapak Ibu, yang di Minangkabau juga ada gabungan antara genealogis dan teritorial. Nah, misalkan dia ibunya orang Sumatera Barat, kemudian ibunya orang Jawa Tengah, bapaknya orang Ambon misalkan. Nah, Ambon itu menurut garis keturunan parental, garis keturunan bapak. Nah, kebetulan dia lahir di Sumatera Barat di wilayah Minangkabau. Terus anaknya itu bisa ngikutin garis keturunan ibunya. Pertama karena dia lahir di Sumatera Barat atau di Minangkabau, kemudian ibunya juga mengandung matrilineal tadi. Itu Mas Robi antara gabungan geologis dan teritorial. Paham sampai di sini? Insya Allah Pak, makasih Pak. Yang bertanya, kalau untuk sebenarnya untuk perkawinan adat ini kita bahas setelah UTS. Nah, UTS kita itu diadakan pada setelah ini pertemuan ini. Nah, mungkin materi kita sampai di sini dulu. Sampai di sini ada pertanyaan lagi selain itu? Pak, maaf tadi yang Cukup semuanya? terakhir, yang ketiga tadi Pak. Oke, yang bertanya siapa ya? Mbak Kausar, G? Tadi kalau yang ketiga yang G, Mbak Kausar. Oke, yang genealogis dan teritorial. Oke, genealogis dan teritorial ini Pak adalah perpaduan atau gabungan dari secara menurut garis keturunan dan secara teritorial, wilayah teritorial. Saya contohkan tadi, misalkan
apa ya, supaya gampang lah ya, supaya gampang. Saya orang Sumatera, apa ya, saya orang Sumatera Barat, Bapak Ibu. Nah, tinggal di wilayah Sumatera Barat. Nah, kemudian saya menikahi orang Jawa, misalkan orang Jawa misalkan, terus orang Jawa tersebut saya bawa ke Sumatera Barat di Kenagarian, Lima Kaum misalkan, di Kenagarian Lima Kaum. Saya otomatis harus, apa ya, mengikuti genealogis. Suku saya akan hilang kalau saya menikahi perempuan Jawa, karena di Sumatera Barat itu ikuti pada, matrilineal, itu garis keturunan ibu. Nah, suku saya akan punah sampai di situ, Bapak Ibu. Punah di situ karena tidak Mbak Kausar, kita perempuan itu yang meneruskan garis keturunan. Paham, Ge? Oke. Terus setelah itu saya tidak memiliki suku. Nah, misalkan seperti itu karena menikahi perempuan Jawa tadi. Nah, tapi perempuan Jawa tadi itu melahirkan atau lahir anaknya di wilayah Nagari Lima Kaum misalkan. Nah, secara otomatis anak tadi, yang awalnya itu nggak punya suku, kemudian mendapatkan secara teritorial karena dia lahir di wilayah Nagari Lima Kaum. Paham, Mbak Kausar? Tapi nanti untuk marganya Nah, itu masuknya marga yang sesuai bapaknya atau marga sesuai tempat oh. tinggalnya gitu. Nah, masuk ke dalam nagari tadi, masuk ke marga yang nagari tadi. Nah, misalnya saya tinggal di nagari Lima Kaum yang menganut sukunya suku apa ya, Jambak misalkan. Nah, anak tersebut secara otomatis dapat gelar atau dapat suku dari suku Jambak tadi. Nah, itu bentuk kenagarian di, wilayah adat Minangkabau. Yang dari Minangkabau, betulkah pernyataan saya seperti itu? Ada 2 orang di sini kalau nggak salah saya. Setahu saya seperti itu ya, Mbak Kausar. Ya, kalau saya cuma suku tahu dapat sukunya doang Pak, karena ibu saya masih orang Sumatera Barat, bapak saya eh, Jawa gitu. Jadi diakui jadi dua-duanya gitu ya Pak ya. Nah, oke, betul sekali Mbak Kausar. Mbak Kausar mendapat 2 suku. Ibunya suku apa, Mbak Kausar? eh Tanjuang itu ya Pak. Oke, Tanjung. Kalau Bapak Jawa berarti. Jawa ya. Sekarang tinggal Di Jawa tinggalnya di Malang. Oke, berarti, secara garis keturunan Mbak Kausar bisa dapat 2 suku. Tapi ada yang juga yang tidak dapat suku, Bapak Ibu. Misalkan saya menikahi, perempuan Batak. Nah, perempuan Batak hilang sukunya apabila dia sudah menikah. Saya menghilang sukunya karena apabila saya sudah menikah. Nanti anak saya nggak dapat dua-duanya suku. Dari suku ayah tidak bisa, dan suku ibu tidak bisa. Nah, itu artinya punah dari, masyarakat adat tadi, suku tadi tersebut. Kepunahan. Nah, di Minangkabau diselamatkan orang yang punah tadi menurut nagari tadi. Ke nagarian mana dia masuk tadi dia tinggal. Oke, ada lagi pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Terima kasih, Mbak Kausar, atas pertanyaannya. Izin bertanya, Pak. Oh, silahkan, Mas siapa? Mas Raid. Silakan, Mas Raid. Baru Tadi bangun tidur kok? Baru bangun tidur, Mas? baru Oke, monggo silakan, Mas tapi Raid. dengar. Bacaannya Tadi gimana sih? dijelaskan ada Mhm. Mas Ikhlas bisa. Oh, Mas Ikhlas. Ikhlas. Mas Ikhlas. Silakan, Mas Ikhlas. Nah, tadi dijelaskan di awal perbedaan antara provinsi dan wilayah adat. Dan tadi dijelaskan di wilayah adat tidak bertambah dan tidak berkurang. Maksudnya apa, Pak? Oh, oke. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Oke, Mas Ikhlas. Ini lagi di mana sih, Mas? Kok lagi ada klakson-klakson mobil? Siapa yang nakal ini, jahil ini, Mas Ikhlas? Ya, di luar lagi perbaikin ini klaksonnya. Oh, gitu. Oke, Bapak Ya. Ibu gini, yang saya sampaikan tadi itu gini, wilayah adat itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang, tapi provinsi bisa bertambah dan berkurang.
Maksudnya gini, wilayah adat itu sudah ada sejak zaman dahulu, Mas Ikhlas. Nah, wilayah adat suku itu tidak akan berkurang kalau suku itu punah. Selama masih ada suku tersebut, wilayah adatnya tetap masih ada, Mas Ikhlas. Selama ada masyarakat adat Jawa, tetap akan ada hidup wilayah adat Jawa tadi, Mas Ikhlas. Selama juga ada eh, orang Minangkabau, tetap akan ada wilayah adat Minangkabau. Nah, beda dengan apa namanya provinsi. Nah, provinsi itu adalah wilayah administrasi. Wilayah administrasi artinya apabila misalkan provinsi apa ya Papua misalkan ya, provinsi Papua itu terlalu luas sehingga untuk pengurusan administrasinya apa ya namanya susah dari ujung ke ujung. Maka dibuatlah administrasi baru, provinsi baru. Misal Papua Timur, misal seperti itu. Atau Papua Barat sudah ada ya, Papua Timur. Dari orang timur, Papua Timur itu mengurus administrasinya lebih mudah. Nah, itu wilayah provinsi. Tapi wilayah adat akan berlaku selama masyarakat adat itu hidup di situ, Mas Ikhlas. Paham, nggih, Mas Ikhlas? Nah, berkurang apabila masyarakat adat itu hilang, tidak apa ya, punah artinya. Atau dan bertambah saya rasa tidak mungkin karena 19 wilayah adat tersebut sudah ada dari zaman dahulu. Dan mereka masing-masing adat itu menjunjung tinggi adat mereka masing-masing. Oke, Mas Ikhlas sampai di situ? Paham, Mas Ikhlas? Terus ya, saya kan dari Sulawesi, Pak. Tadi Betul. kelewat penjelasannya pas di Sulawesi karena jaringan, Pak. Mungkin bisa diulang. Oh, oke. Ya, saya Di tanyain ke selatan, Pak. Mas Ikhlas saya mau tanya sedikit loh Mas Ikhlas. Tadi itu Sulawesi wilayah wilayah daerah Toraja itu di Sulawesi Selatan. Betul Mas Ikhlas? Di Sulsel, Pak. Ikhlas? Masuk Halo Sulawesi Mas Selatan. Ikhlas? Oh. Oke. Oke, di Sulawesi Selatan ini kan ada dua, Mas. Ada dua suku. Ada suku Sulawesi Selatan asli dan Toraja satunya. Betul Mas Ikhlas? Untuk Betul nggak Mas Ikhlas? Sulawesi Selatan ada dua, Pak. Makassar Iya. sama Bugis. Apakah itu Oh, dua oke. berbeda atau dijadikan satu, Oke, Pak? betul Mas Ikhlas. Di Eh Bugis. Bugis itu masuk Sulawesi Selatan dan satunya lagi daerah Toraja. Betul kan Mas Ikhlas? Nah, suku Bugis itu masuk di Sulawesi Selatan. Kemudian Toraja itu beda sendiri juga. Oke, gitu ya Mas Ikhlas ya. Di Sulawesi Selatan ada suku Makassar juga, Pak. Suku Makassar beda dengan suku Bugis, Jadi Mas. ada Bugis, ada Makassar. Oh, Iya, oke. beda. Oke. Nah, berarti ada dua ya. Tapi suku Bugis punya memekarkan diri nggak, Mas? Suku Bugis itu memekarkan diri, misalkan suku Bugis Barat, suku Bugis Selatan. Ada nggak pemekaran diri, memisahkan diri suku Bugis tersebut, Mas? Apakah sudah dari dahulunya seperti itu? Tidak bertambah Kurang kan, Mas? kurang tahu. Oh, Mas, Kurang Mas tahu Ikhlas ini. lah. Mas Ikhlas dari suku apa, Mas? Kalau saya mungkin dua, Bugis Makassar. Jadi ada Oh, gitu. pergabungan gitu juga, Pak. Ada, Pernikahan dua suku gitu, Mas Ikhlas. ya, Antara suku Makassar dan Bugis. Nah, kan gitu Mas Ikhlas. Dan suku Bugis sudah hidup dari dulu sampai sekarang tidak pernah memekarkan diri. Misalkan suku Bugis Barat, suku Bugis Timur, nggak pernah ada seperti itu. Makassar juga suku Makassar juga seperti itu. Tidak ada pemisahan diri. Nah, itu yang dikatakan dengan tetap tadi, Mas Ikhlas. Warga Toraja juga tidak pernah menggabungkan diri dengan suku Bugis. Betul, gitu kan? Nggak pernah menyatukan diri, menyamakan diri dengan suku Bugis. Mereka punya adat sendiri dan tidak apa tuh menambah dengan memekarkan diri, artinya memisahkan diri. Tetap satu wilayah adat seperti itu. Paham, Mas Ikhlas? Nah, itu yang saya maksud paham, paham, dengan paham. wilayah adat itu tetap
Sedangkan wilayah administrasi itu akan terus berkembang atau bertambah atau bisa berkurang seiring dengan apa ya, kemampuan wilayah tersebut untuk mengelola daerahnya, gitu. Oke, paham Bapak Ibu, ya? Pak, izin bertanya lagi, boleh? Boleh Mbak Kausar, silakan. Nggak ada Ya, batasan di sini. kalau misalnya tadi kan provinsi berarti pasti setiap provinsi punya kantornya, punya pemimpinnya. Nah, kalau misalnya untuk hukum adat sendiri itu apa ada misalnya di nama Aceh Darussalam ada kantor khusus untuk hukum adat dan kayak gitunya ada pemimpinnya gitu Pak. Oh, saya sudah sampaikan tadi Mbak Kausar, saya sampaikan lagi. Oke, ini sini. Oke, Mbak Kausar lihat di sini ya. Di masyarakat adat, ciri dari masyarakat itu himpunan orang terlebih dahulu. Ada sekelompok orang dulu, kemudian kelompok orang itu merasa bersatu atau merasa sama karena wilayah, karena keturunan, karena kepentingan. Yang ketiga yaitu dia punya organisasi. Organisasi tersebut bisa untuk organisasi legislatif, organisasi eksekutif, dan organisasi yudikatif lainnya. Yang keempat, dia mempunyai pimpinan adat tadi. Oke, paham Mas Kausar ya? Terus mempunyai kekayaan sendiri. Kalau dia punya pemimpin, punya organisasi, punya merasaan bersatu, ada sekumpulan orang, tapi dia tidak punya kekayaan, dia tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat adat. Jadi dia harus tetap mempunyai kekayaan juga, berupa tanah misalnya, wilayah tanah berupa tanah, atau bukan tanah, atau tidak berwujud. Nah, terus dia punya wewenang, kelompok adat tersebut punya wewenang untuk mengurus kepentingannya sendiri. Nggak bisa di orang lain, suku-suku lain campur tangan dalam mengurus apa ya namanya itu, mengurus daerah adatnya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu merupakan subjek hukum. Nah, subjek hukum mereka dianggap satu apa ya namanya, eh, satu kesatuan. Nah, misalkan ada bermasalah dengan wilayah adat, maka dianggap sebagai subjek hukum tadi. Oke, sampai sini paham Mbak Kausar? Jadi kalau misalnya kita sebagai warga negara itu kalau mau gabung itu bukan berarti otomatis tergabung ke masyarakat adat gitu ya Pak. Berarti harus kayak ada pendaftarannya gitu atau kayak gimana? Untuk bergabung menjadi masyarakat wilayah Iya, masyarakat adat, Mbak Kausar. iya, untuk misalnya bergabung di organisasinya gitu Pak. Oh, ini Mbak Kausar harus merasa bersatu. Baik itu dari garis keturunan, dari wilayah, dan dari kepentingan tadi. Nah, keturunan saya sudah dijelasin. Misalkan Mbak Kausar anak dari ibu yang dari Minangkabau. Secara otomatis Mbak Kausar sudah masuk masyarakat adat Minangkabau. Atau wilayahnya, Mbak Kausar lahir di wilayah desa di Jawa. Nah, secara otomatis Mbak Kausar sudah masuk masyarakat adat di daerah Jawa tadi. Atau kepentingannya juga bisa. Kepentingannya sama. Nah, eh, nah kepentingannya sama berarti masyarakat adat tersebut masuk ke dalam Mbak Kausa tadi masuk ke dalam masyarakat adat tadi. Oke, jadi nggak perlu buat biodata dulu, ngisi Google Form, apalagi bayar apa tuh DPI untuk menjadi masyarakat adat. Oke, Pak Kausar ya. Ada, aku mah kunci. Ini sama ini. Oke, Pak Kausar sampai di sini paham? Iya, paham. Tapi berarti kalau untuk kita mencari organisasi yang sudah ada itu kita harus cari sendiri, ya nggak bisa buat yang baru dong. Kalau masyarakat adat nggak bisa bertambah gitu. Oh, jadi itu pertanyaannya Mbak Kausa. Apakah masyarakat adat itu bisa bertambah? Harus kita ya. Kalau keturunan, kalau menurut wilayah dan garis keturunan, mereka akan tetap Mbak Kausar mengikuti sampai mana sih keturunan itu, sampai keturunan itu punah nantinya. Maka apabila misalkan tidak ada lagi yang mau dilahirkan, kan nggak mungkin tuh. Dari suku tersebut tidak ada yang lagi yang bisa melahirkan. Maka sampai di situ juga sukunya tadi akan punah sendiri suku tersebut. Tapi apabila selama dia melahirkan, selama dia mempunyai keturunan, maka semakin banyak dan semakin berkembang juga masyarakat adatnya Mbak Kausar.
Nah, bertambah di sini dia tidak akan bertambah lagi suku baru seperti itu, Mbak Kausar. Nah, suku yang Mbak Kausar maksud itu, apakah misalkan saya pengen buat suku sendiri, suku di Minangkabau punya suku apa ya namanya? Atau di Jawa ini saya pengen buat suku sendiri, ya nggak bisa seperti itu, Mbak Kausar. Atas dasar apa? Atas dasar apa saya membuat suku wilayah masyarakat adat tersebut? Oke, gitu ya, Mbak Kausar ya. Oke, berarti Pak kalau misalnya bikin suku baru kan nggak bisa, cuma kalau bikin perkumpulan organisasi yang baru berarti bisa ya, kayak misalnya kita di apa di Sudan tuh punya kekeluargaan kan kita bersatu karena satu suku, karena satu wilayah tempat tinggal, itu kan berarti membuat masyarakat hukum adat itu berarti kita. Oke, betul. Seperti yang dilakukan di masyarakat adat di Lampung tadi, Mbak Kausar. Mereka membentuk wilayah adat sendiri, tapi memindahkan tetap wilayah adat Jawa, tapi di wilayah adat di daerah lain tadi. Oke, sambut Mbak Kausar. Ya, sampun, terima kasih. Oke, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Nah, untuk membentuk masyarakat adat itu gak gampang ya. Harus mengumpulkan orang, terus mereka satu keturunan, punya organisasi yang jelas, punya pemimpin, dan punya kekayaan adat sendiri, dan sifatnya otonom tadi. Nah, ini bisa berlangsung sejak lama terlebih dahulu, tidak langsung secara spontan, secara apa ya? Saya pengen buat suku baru. Di himpunannya ada perkumpulan LGBT, terus punya daerah wilayah adat sendiri. Oke, itu Bapak Ibu. Mas Keis, Reza, Mbak Atikal, cukup? Mbak Lutfiana? Cukup, Pak. Oke. Pak, untuk UTS apakah ada kisi-kisi, Pak? Oh, untuk UTS. Kalau UTS dengan saya nggak perlu kisi-kisi, open book, dikerjakan di rumah, yang penting dikerjain saja. Kayak biasa ya, UTS-nya nanti saya upload di SIM, silakan open book, silakan dikerjakan, analisis sendiri ya, jangan minta bantuan teman. Misalkan Mbak Lufiana kerjasama sama Mbak Atikal, hati-hati jawabannya, jangan sama. Oke, itu kalau tidak ada ada lagi pertanyaan terkait dengan UTS. Oke, kalau tidak ada, monggo kameranya bisa dinyalain bersama-sama untuk foto bersama kita terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, absennya di SIM ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, sukses. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sukses selalu di daerah masing-masing. Sehat selalu ya. Saya akhiri rapat ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sami-sami. Warahmatullahi wabarakatuh.